Selamat pagi, selamat bergabung untuk video. Diatur sebaik mungkin posisi mungkin HP yang digunakan supaya nyaman untuk kita belajar di saat ini, di hari ini, sambil juga menunggu teman-teman kita yang lain, karena di sini baru video yang ada. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain seperti biasa lagi. Sebenarnya 5 menit pertama itu yang sudah saya bagikan itu adalah jam menunggu, dan sebenarnya ketika sudah mulai dengan countdown 30 menit itu sudah sebenarnya bagusnya sudah mulai, supaya waktu kita tidak terpotong banyak dengan hanya menunggu teman gitu. Oke, sambil menunggu disiapkan juga, dan mau diingatkan kembali, jangan lupa karena ini semua mid semester, minggu depan semua mid semester, jadwal mungkin sudah bisa dilihat di masing-masing, mungkin wali kelas sudah kasih tahu atau gimana. Tapi kalau situ sih sebenarnya kalau survei mata pelajaran kalau tidak salah itu hari Jumat, hari Kamis, kalau tidak salah hari Kamis itu di pelaksanaan jam setengah semester, dan soal sudah ada. Jadi kita siapkan sebaik mungkin. Dari pertemuan awal kita sampai saat ini kan sudah banyak kita lewati, itu bisa dipelajari kembali. Kalaupun itu catatan kurang, boleh lihat di YouTube, link bisa kalian lihat di aplikasi Kelas Tojo, yang dimana bisa membantu kita melihat story-story apa yang kita sudah pernah lewati. Itu bisa klik di linknya ada dan bisa nonton kembali, supaya ketika ujian nanti akan terasa mudah untuk melaksanakannya, karena kita sudah pelajari. Dan mungkin untuk mata pelajaran ini ada DP susah, ada DP gampang, dan tergantung dari situasi yang ada, dan tergantung juga dari bagaimana keinginan kita untuk bisa mengetahui untuk menjadi seorang ahli di bidang itu. Meskipun ini masih banyak di dasar-dasar, tapi yang jelas dasar ini yang akan oke. Untuk Krisel juga yang sudah bergabung, ya, untuk Krisel silakan diaktifkan video supaya kita bisa memulaikan diatur baik. Ini orang-orang yang selalu pagi-pagi so siap ini, ya patutlah saya mengapresiasi. Dan sambil menunggu juga saya akan share screen, akan mau saya tahu juga tentang yang ada di Kelas Tojo. Kan biasanya kan ada ini, kalau kalian bisa lihat di situ, ini poin-poin yang telah kalian dapat, yang dimana masih tertinggi itu ada di email. Ya, Filia mungkin di kedua, juara 2 di sini dari jumlah poin dari email. Mungkin ada hal yang miss, tidak melakukan, dan email melakukan hal itu. Jadi untuk mendapat poin, kalau Krisel di urutan ketiga, iya paling banyak, disusul oleh Dev. Nah, jadi untuk kita bisa mendapatkan poin tersebut, ini ada setiap apa ini, poin positif ini mendapat poin berbeda-beda. Tentunya ketika kalian mengikuti pertemuan seperti ini, tentunya ini yang lebih tinggi, seharusnya 5 dan seterusnya. Nah, dan poin-poin ini juga akan membantu kalian nanti ketika memiliki atau ada hal-hal yang kurang dalam nilai-nilai yang ada tadi. Itu bisa kalian cek juga di aplikasi kalian masing-masing. Kalau menggunakan kalian download aplikasinya,
Itu kalau supaya dapat notifikasi itu mesti diatur di setting di aplikasi, baru kasih aktif itu notifikasi supaya bisa ada notifikasi baru langsung bisa babunyi. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi kita sudah melewati banyak hal, dan gambaran saja untuk ujian tengah semester. Kita sudah melewati nirmana. Jadi kita sudah lewati nirmana, kita sudah lewati juga tentang tinjauan profesi dan manajemen seorang desainer grafis, manajemen kerja seorang desainer grafis. Baru juga kita sudah lewati tentang tipografi, banyak hal yang kita angkat tentang tipografi. Baru yang terakhir adalah ini. Kita akan di tengah semester ini kita sudah sampai di pelajaran yang kemarin, gambar perspektif. Ya, kita masih menyinggung lagi tentang gambar perspektif di sini, yang dimana kan yang kita pelajari kemarin, saya mau refresh kembali, meskipun itu bisa diputar kembali di YouTube. Tapi yang jelas di sini menggambarkan suatu pandangan seseorang antara jarak jauh dan dekat. Jadi ada tinggi dan rendah. Itu kita bisa tahu secara ruang di dalamnya. Jadi gambarnya lebih berdimensi, gambarnya lebih berisi di dalamnya dibandingkan cuma sketsa. Nah, jadi kalau tapi sketsa itu juga bisa kita gambarkan dengan perspektif yang kita buat. Kalau sketsa itu kan adalah gambar masih belum jadi itu, atau masih penggambaran secara dasar, atau dasar dari sebuah gambar sebelum kita membuat secara mungkin yang kita sudah beri warna dan seterusnya. Oke, untuk Elma juga dan email yang telah bergabung di saat ini bisa diatur juga dengan sebaik mungkin. Oke, email juga tolong diaktifkan video. Jangan lupa untuk catatan, tetap dicatat, karena saya juga masih tahu bahwa nah, di sini ada portofolio. Mungkin tampilannya agak berbeda dengan kalian karena kalian kan versi di HP, dan ini adalah tampilan untuk akun teacher, jadi berbeda. Nah, tapi di kalian itu DP nama activity. Nah, itu bisa dilihat. Kalaupun itu activity masih ada, biasanya kalau melakukan itu sudah hilang di dalam akun kalian. Tapi kalau itu masih ada, berarti itu tidak pernah mengisi, kecuali absen. Karena absen Sir akan ambil sesuai tanggal yang ada. Kalau lewat, kecuali itu dia ada ikut pertemuan seperti ini, Sir boleh ambil itu absen, boleh taruh. Meskipun lupa ini kan agak, misalnya tak lupa sih masuk, itu bisa jadi biarpun sudah kemarin, yang penting Sir bisa cek juga di Class Story, oh ternyata orang tersebut mengikuti Zoom, oh ya berarti dia juga ada absen untuk hari itu. Tapi jangan lupa supaya Sir jangan mau susah-susah lagi mau cari-cari, karena Sir cuma mau ngambil patokan untuk absen harian itu di sini. Dan untuk poin juga, jadi ada satu poin kalian untuk ketika, jadi di sini ada satu poin untuk kalian bisa upload dari Classdojo, jadi seperti itu. Nah, jadi itu gambaran saja singkat, karena kita sudah mungkin ini pertemuan terakhir untuk di tengah semester. Jadi Sir harus sampaikan hal yang itu supaya kalian juga bisa pahami dan mempersiapkan diri untuk kita praktik.
Oke, jadi kita masuk saja ke pembahasan kita atau materi kita saat ini, karena tinggal setengah sih. Oke, ini jadi kita kemarin sudah belajar tentang pengantarnya seperti apa. Jadi seperti apa gambaran secara umum perspektif itu seperti apa, baru manfaatnya bagaimana, baru dalam perspektif ini dibagi dari jenis dan titik pandang. Yang kita tahu ada 3 titik pandang yang dipandang secara perspektif. Nah, dan ada sedikit bocoran juga untuk kalian mau mid semester. Jadi ketika kalian mid ini ada hal juga yang kalian harus digambar. Ada soal yang dibutuhkan untuk kalian gambar. Tapi itu tidak tahu apakah soal yang ini tentang perspektif atau ada soal yang lain, karena ada materi yang sebelum-sebelumnya kan kita bisa membuat sesuatu, menggambar sesuatu. Oke, jadi seperti itu. Ini kita sudah lewat kemarin, jadi lewat saja. Itu bisa dilihat di YouTube. Oke, manfaatnya. Ya, ini titik pandang. Ya, sudah sampai sini. Unsur-unsur dari perspektif. Nah, jadi apa-apa saja yang terdapat dalam perspektif itu tersebut. Pertama, di dalam perspektif ini kita bisa temukan yang namanya bidang gambar. Apa itu bidang gambar? Nah, bidang gambar adalah bidang datar yang nantinya gambar perspektif tersebut dibuat. Jadi gambar datar yang nantinya gambar perspektif itu dibuat. Jadi DP grid supaya membantu kita itu bisa digunakan dengan mistar supaya lebih proporsi. Jadi kalau orang cuma pakai tangan atau cuma garis kaki biasa, kan tangan kita tidak bisa, karena orang saja tidak senang robot. Jadi kalau kita pasti ada getaran-getaran sedikit, dan itu wajar. Apalagi kalau belum makan, pasti tremor. Nah, jadi itu dari unsur yang pertama adalah bidang gambar di dalamnya, baru bidang tanah. Nah, bidang tanah di sini kan di dalam sebuah gambar itu, apalagi kalian gambar pemandangan, itu pasti ada floor, ada DP bagian bawah. Atau bisa jadi ada DP nama garis horizon. Garis horizon itu adalah garis horizontal yang menunjukkan bahwa itu adalah ujung dari sudut pandang kita. Oke, ini gambar ulang. Jadi ada bidang tanah, garis horizon, cakrawala, atau kaki langit. Jadi ketika kita membuat gambar perspektif, kita harus memiliki hal-hal yang ini. Jadi harus ada bidang gambar, bidang tanah, garis horizon. Nah, garis yang menunjukkan tingginya mata pengamat objek, atau garis yang menunjukkan batas pandangan mata Juno. Nah, jadi hal ini harus dimiliki. Ini harus dimiliki dalam proses untuk kita membuat perspektif. Oke, itu bisa dicatat dan lanjut karena nanti bisa dilihat ulang di YouTube. Hal-hal apa juga? Oke, ini tadi sudah. Nah, berikut adalah titik lenyap. Titik lenyap. Jadi titik lenyap atau titik hilang. Nah, titik persekutuan yang terdapat di horizon atau mata pengamat objek yang terdapat di bidang gambar.
baru ada titik pandang. Titik pandang adalah mata pengamat objek yang terdapat di dalam 3 dimensi atau alam sebenarnya. Jadi posisi kita di posisi pada saat itu ketika kita menggambar gambar perspektif ini, posisinya ada di mana? Ada titik pandang, ada titik lenyap. Titik lenyap itu adalah titik akhir dan titik pandang itu adalah titik awal. Jadi seperti ini ketika kita membuat suatu dimensi ruang, kita harus memiliki hal-hal yang seperti ini. Jadi harus ada garis horizon, harus ada gambar tanah. Tanah bukan berarti semua itu usi tanah, jadi bisa jadi lantai. Jadi bersifat dasar loh situ. Baru berikut tafiril. Nah, garis yang membatasi bidang gambar. Cari garis ini yang membatasi-batasi. Jadi ada sudut batasan untuk membatasi bidang gambar tersebut. Oke, ini sudah tadi. Jadi sama juga, ada garis tanah. Jadi ada gambar tanah, ada garis tanah. Jadi bisa membedakan situ. Kalau garis tanah, garis yang menunjukkan batas pandangan mata terdekat, atau garis yang menunjukkan di mana pengamat objek berdiri memandang objek. Jadi ada pengamat objek, dia berdiri memandang sebuah objek. Apakah yang dia pandang itu sebuah meja atau terserah, tergantung dari masing-masing konsep. Karena setiap orang kan pasti beda-beda. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia imajinasikan, dan dia terapkan dalam sebuah gambar melalui perspektif dia tentunya. Ya, untuk Elmo, kenapa ini keluar-keluar terus? Mungkin ada masalah jaringan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi hanya itu. Jadi untuk perspektif memang agak singkat dibandingkan tentang ini teks, karena penggambaran secara perspektif hanya menggambarkan seperti ini. Jadi dia memiliki unsur-unsur di dalamnya. Jadi dia memiliki bidang gambar, bidang tanah, ada garis horizon di dalamnya, baru ada garis tanah, ada titik lenyap, titik hilang, titik pandang. Nah, jadi seperti itu. Jadi sama halnya dengan gambar seperti ini. Kalau ini kan titik hilang, oke, ambil yang lain. Nah, ini anggaplah di satu titik poin. Jadi garis-garis ini yang nantinya akan menunjang kita. Baru ada garis tanah di sini, garis yang secara horizontal, supaya terciptalah sebuah unsur lantai ini seperti bagaimana. Baru pandangan kita, pandangan mungkin posisi di sini, atau mungkin ada sedikit miring di dalamnya. Jadi satu titik poin itu bukan berarti semua sejajar. Jadi dia memiliki satu titik poin meskipun dia ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi bukan berarti dia ada di center, di tengah. Bisa banyak hal. Tapi ketika kita berada di posisi dia yang lain, tentunya titiknya bukan lagi di apa ini? Jendela. Mungkin jendela itu yang di belakang. Tapi bisa jadi di ini ada microwave, mungkin di sebelah situ titiknya. Jadi dia agak geser. Nah, dan secara perspektif juga pasti akan berbeda. Sudut-sudut gambar juga pasti akan berbeda di dalamnya. Nah, jadi itu. Jadi bukan hanya satu titik secara tengah, itu bisa jadi dari kiri atau sebelah kanan. Tapi dia memakai satu poin perspektif. Nah, kalau dua pun demikian. Kalau dua juga ini sudah tidak ada DP garis-garis. Tapi sebenarnya ketika kita menggambar perspektif, itu jangan kita mencoba untuk membuat tanpa menggunakan grid atau garis yang bisa membantu kita atau menunjang kita
dalam proporsi atau komposisi yang baik dan benar. Nah, nanti bisa juga kita menggunakan bantuan, kalau sarankan jangan pakai kertas HPS biasa, karena itu kan kertas yang polos. Orang akan membuat grid itu yang begitu banyak. Jadi kenapa pertama-tama ketika kalian membuat yang mana harus ada milimeter block. Memang milimeter block itu dirancang, dibuat untuk ketika orang banyak tertuju kepada seorang arsitek, karena orang kan menggambar sebuah bangunan dengan menggunakan perspektif. Jadi sama halnya dengan kita. Jadi satu konsep yang sama dari seorang anak arsitek dengan anak bagian multimedia, karena sesuatu yang menggambarkan sesuatu kan mengarahkan kepada yang dikenal unsur seni itu. Unsur seni, ada unsur seni rupa, unsur seni gambar, dan seterusnya. Dan dari penggambaran tersebut itu bisa mewujudkan ketika mungkin kalau soal arsitek, ketika dia membuat suatu rumah, dia sudah ada penggambaran secara sketsa. Nah, dan membantu kita untuk membuat suatu sketsa sebelum kita laksanakan kepada gambar yang jadi. Ini juga kita bisa terapkan juga. Ini ada hubungan dengan materinya di Serjuvan. Nah, dan ketika kalian menggambar mungkin di animasi 3 dimensi, 2 dimensi di mata pelajaran Serjuvan, itu kan misalnya kalian membuat di dalam aplikasi Blender objek secara 3 dimensi. Nah, di situ juga ketika kalian sering tahu kalau kalian sudah gunakan itu atau belum, kurang ingin tahu dari teknisnya Serjuvan bagaimana. Tapi di aplikasi itu pandangan secara perspektif itu sudah muncul, sudah ada. Jadi ada garis horizonnya, ada DP garis tanahnya, dan seterusnya. Kurang bagaimana kita bisa menggambar dari sudut pandang itu. Dan garis-garis yang kita buat di situ, itu kita bisa buat sendiri. Kalaupun yang lalu saya pernah pakai Google SketchUp, jadi ada Google SketchUp, itu aplikasi gratis. Itu sebenarnya aplikasi yang bisa membantu kalian untuk bisa membuat suatu objek tentunya. Tapi itu kan Google SketchUp itu kan adalah aplikasi sebenarnya lebih condong ke arsitek. Jadi ada membuat bangunan dan seterusnya. Jadi itu cuma penggambaran saja. Nah, dan perspektif ini juga sangat berlaku sekali dalam unsur dunia fotografi dan videografi. Oleh karena itu, kenapa kita juga perlu memahami tentang perspektif ini, karena di dalam unsur fotografi atau videografi, atau karena foto juga di situ, perspektif ini digambarkan dengan proporsi. Jadi proporsi kita, pengambilan kita itu harus sejajar, ada DP bernama triangle exposure, rule of third, ada DP nama aspect ratio, ada DP nama golden ratio. Nah, itu semua diarahkan kepada unsur-unsur yang bergantung tentang perspektif. Jadi semua itu ada DP kaitan tetap. Jadi ketika kalian berkecimpung dalam dunia desain grafis, pasti akan berhadapan dengan ini. Ketika kalian berkecimpung dalam dunia visual, apakah dia video atau foto, pasti unsur-unsur perspektif ini pasti akan kita terapkan di dalamnya. Contoh bukti, ketika kalian itu kan gambar. Seperti gambar-gambar yang ini. Nah, ini kan diciptakan dari dalam bentuk unsur fotografi, dunia fotografi. Nah, dan dari hal inilah, ketika kita mengetahui tentang perspektif, maka di dalamnya kita bisa tahu cara memfoto yang baik dan benar itu seperti gimana. Bisa menciptakan satu ruang di dalamnya. Meskipun gambar yang dihasilkan oleh foto itu sudah jadi, tidak perlu ada sketsa lagi. Nah, tapi juga kita bisa berguna juga. Misalnya, karena di kelas 3 kan itu sudah lebih condong ke video. Nah, misalnya kalian membuat storyboard. Nah, storyboard itu kan ketika kalian menggambar storyboard, kalian menggambar situasi
di lapangan atau situasi kejadian di lokasi syuting itu seperti apa. Jadi itu digambarkan posisinya. Nah, jadi tentang materi seperti ini atau hal yang kita pelajari di saat ini itu nantinya akan berguna di ke depan. Ada yang menjadi gambaran ke depan supaya kita sudah ada dasar untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dalam bentuk video, foto, maupun desain grafis. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal yang kita bisa dapat di sini tentang perspektif ini. Meskipun ini adalah materi yang sangat singkat dari materi sebelumnya. Oke, Dev yang baru masuk ini semua kelar, tinggal 3 menit lagi. Jadi bisa dilihat di YouTube, tapi ada baiknya untuk kita bisa mengikuti pertemuan yang ada, jangan kita terbiasa. Kalau gimana kalau misalnya ada gangguan sampai lalu, kita tidak bisa upload di YouTube. Kan ada satu bagian yang rusak, tidak bisa diupload karena ada gangguan teknis pada saat itu, sehingga tidak ada satu materi yang diupload di YouTube. Nah, jadi ada baiknya untuk kita bisa mengikuti secara virtual ini supaya kita tidak ketinggalan. Apalagi kan pada minggu depan. Jadi di minggu ini kita sudah selesai dan kita akan nanti masuk di pertemuan berikut mungkin di materi yang lain juga, dan mempersiapkan diri kalian untuk ujian mid semester. Nah, sebagai gambaran juga bahwa kita telah melewati banyak hal. Pertama, kita sudah melewati bagaimana dasarnya seorang desain grafis itu dalam bentuk nirmana, karena nirmana itu bisa mengeksplorasi imajinasi kita, meskipun itu dalam bentuk titik atau garis atau bentuk, tapi itu bisa menciptakan karya seni. Nah, itulah dasar semua unsur-unsur desain grafis itu atau berbau tentang seni grafis itu pasti akan melewati namanya nirmana. Baru kita sudah melewati tipografi, baru secara profesional, tinjauan profesi dan manajemen kerja seorang desainer, dan terakhir di sini kita sudah melewati tentang perspektif. Jadi ada berapa hal, ada 4 hal di sini, meskipun ada hal-hal yang lain jadi tambahan. Jadi ada 4 hal inti yang nantinya mungkin itu yang akan diangkat atau dibahas di dalam ujian semester nanti, tengah semester nanti. Jadi mempersiapkan diri Anda supaya tidak kesulitan untuk mengisi jawaban. Dan ada kemungkinan kita akan melewati Zoom meeting, meskipun itu juga nanti akan ada soal yang tidak dibagikan di aplikasi Kelas Dojo yang saya akan bagikan di situ. Nanti bisa dilihat, nanti belum sekarang, tapi nanti pada saat TP jadwal. Jadwal sudah bisa dilihat mungkin kurang tahu dari wali kelas masing-masing. Kalau Sarte Prolen, Sarsukase, TP jadwal, dan jadwal itu sudah ada. Dan untuk jadwal mata pelajaran ini ada di hari Kamis. Dan untuk kelas multimedia adalah kelas paling sedikit, paling cepat untuk ujian. Karena apa? Karena cuma sampai hari Kamis. Karena mata pelajarannya cuma sedikit, produktifnya cuma 2. Cuma ini dengan animasi 2 dimensi, 3 dimensi. Tapi dipadatkan oleh 2 mata pelajaran itu. Oke, demikian untuk saat ini pertemuan yang sangat singkat. Pertemuan kita di saat ini sudah selesai. Nanti kita juga belajar dan jangan mau ingatkan kembali, mungkin kita karena lupa bahwa jangan kita pernah membatasi diri untuk kita bisa belajar secara mandiri dan seterusnya ketika kita menjalani waktu yang kosong, boleh pergunakan sebaik mungkin supaya waktu kita tidak sia-sia. Jadi seperti itu saja. Dan terakhir kita akan foto bersama di sini. Oke, kita foto bersama. Ambil posisi baik-baik. Dev cuma senyum muka di sini. Oke, 3, 2, 1.
Tuh, mau upload dulu. Jadi bisa dilihat juga di story. Kalau ada yang mau bikin story dan seterusnya silakan. Ya oke, yang kedua. Foto yang kedua. 3, 2, 1. Oke, demikian untuk kesempatan yang telah diberikan atau kesediaan diri yang kita berikan di saat ini. Jadi jangan lupa lagi untuk mengisi absen, karena seringkali kalian itu lupa untuk mengisi absen meskipun ikut di Zoom saat ini. Jadi Sir akan merekap semua, pasti Sir akan merekap setiap portofolio kalian yang ada di kelas Tojo. Dan karena ini sudah akhir di semester, jadi siapkan diri supaya mendapat nilai yang terbaik tentunya. Oke, nanti sampai jumpa lagi di lain kesempatan waktu. Karena mungkin setelah tinggal semester pasti ada pertemuan lagi, karena ini baru belum semester, belum ada libur, kan selibur banyak di rumah. Oke, demikian dan see you next time.